posting ke dalam buku besar, di mana ada dua jenis buku besar yang biasa digunakan. Yang pertama ada buku besar bentuk T. Ya, kira-kira bentuknya nanti seperti ini akan saya jelaskan. Kemudian ada buku besar bersaldo. Ya, jadi buku besar ada dua, ada buku besar bentuk T kayak gini. Kemudian ada juga buku besar bersaldo, di mana buku besar bersaldo ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu buku besar bersaldo tunggal. Ya, bentuknya kayak gini, nanti saya jelaskan. Kemudian ada buku besar bersaldo ganda. Nah, masing-masing bentuknya berbeda. Yang ini bentuk T, yang ini bentuk bersaldo tunggal, dan yang ini bentuk bersaldo ganda. Oke, sebelum saya masuk ke bagaimana cara melakukan posting, ya, Anda harus memastikan sebelum Anda memasukkan ke dalam buku besar, pastikan jurnal umumnya Anda sudah selesai. Ya, sudah balance nih, Anda jumlah nanti di bawahnya jurnal ini harus balance. Jumlahnya sama antara debit dan kredit. Kira-kira begitu. Nah, pastikan jurnalnya sudah selesai. Nah, kemudian bagaimana cara melakukannya? Saya akan coba praktekkan dulu dari jurnal bentuk T dulu. Nah, bentuk T dulu nanti akan saya jelaskan bagaimana. Oke, sebelum kita masuk ke posting, jadi gini bedanya. Bedanya jurnal umum dengan buku besar adalah sederhananya. Kalau jurnal umum, ya, satu tabel nih, ini satu tabel ya, ini satu tabel nih, keseluruhan tabel. Ini satu tabel ini semua akun masuk ke dalam tabel ini, semua akun ada. Kalau kita lihat di sini contohnya ada, ya, ini satu tabel jurnal umum nih, semuanya ada nih, nama akunnya ada, perlengkapan ada, kas ada, utang ada, beban bunga ada, pendapatan ada, pokoknya semuanya masuk ke sini. Kalau jurnal umum, satu tabel ini semuanya masuk. Ya, tapi kalau buku besar, ya, kalau buku besar itu di satu tabel nih ya, satu tabel atau satu T gini nih, itu hanya untuk satu akun. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau jurnal umum satu tabel semua akun masuk. Kalau buku besar satu tabel, ya, atau satu bentuk buku besar itu hanya untuk satu akun saja. Jadi, ya, sebelum Anda mulai ke buku besar, Anda harus tahu dulu nih, kira-kira ada berapa akun sih yang ada di sini di jurnal umum. Ada berapa akun yang berbeda-beda. Bukan hitungnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan begitu. Tapi akun yang berbeda itu ada berapa misalnya. Perlengkapan satu akun, kas satu akun berarti 2 akun, utang kreditur 3 akun. Kas karena udah ada, ya kan, berarti nggak usah dihitung lagi. Berarti sampai sini masih 3 akun. Ini beban bunga berarti 4 akun keempat. Ini udah ada akun kelima. Begitu seterusnya. Oke, contohnya di sini saya sudah buat jurnal. Kemudian saya juga sudah saya sudah hitung ada berapa akun, kira-kira ada 18 akun. Nah, 18 akun yang berbeda di dalam jurnal ini. Ya, saya sudah kelompokkan ada 18 akun yang berbeda dalam jurnal ini. Mulai dari kas, ada perlengkapan, ada peralatan, ada piutang, kredit, dan seterusnya. Ya, semuanya ada. Alangkah lebih baiknya, dan Anda harus mengurutkan sebenarnya menyusun gitu ya, nama-nama akun itu sesuai dengan kelompok akunnya. Ya, yang ada 5 kelompok akun, ada aktiva, ada kewajiban, ada ekuitas, ada pendapatan, ada beban. Jadi kelompokkan sesuai dengan urutan kelompok akun. Nah, ini kan kas, perlengkapan, peralatan, piutang itu kan masuk ke kelompok kelompok aktiva ya. Harta, kemudian ada utang, ini masuk kelompok kewajiban. Ini modal private itu masuk kelompok ekuitas, pendapatan masuk kelompok pendapatan, dan beban masuk kelompok beban, kayak gitu kira-kira. Nah, berikutnya setelah Anda sudah mengelompokkan, Anda sudah menghitung nama-nama akun, nah maka Anda harus siapkan tadi ya, satu buku besar itu hanya untuk satu akun. Artinya Anda harus menyiapkan satu tabel atau Anda harus membuat 18 buku besar karena jumlahnya 18 akun.
Ya, ada 18 akun, artinya Anda harus membuat 18 buku besar, 18T, 18 tabel saldo tunggal atau 18 saldo ganda. 18 tabel saldo buku besar. Kira-kira begitu. Jadi kalau akan ada 100 nama akun, maka Anda harus siapkan 100 buku besar kayak begini nih. Harus bikin lagi T-nya, bikin lagi T-nya, bikin lagi tabelnya. Ada 100 untuk 100 tabel, untuk 100 akun, jadi Anda buat 100 tabel. Kira-kira begitu beda dari jurnal umum dan buku besar. Nah, sekarang saya mulai masuk ke dalam proses postingnya. Bagaimana cara mindahinya? Nah, mindahinya gini. Setelah nama akun Anda ketahui ada berapa, nama-namanya apa saja, kemudian Anda buat yang namanya buku besar. Contoh di sini bentuk T. Ya, di sini saya buat bentuk T yang pertama yaitu untuk akun kas. Kenapa akun kas yang pertama? Karena tadi sesuai dengan kelompok akun, nomor urut akun. Oke, kas pertama. Ya, saya buat bentuk akun bentuk T kas 1. Nah, kemudian masukinnya gini. Sesuai dengan urutan transaksi di jurnal ya. Jadi kita cari akun kas di jurnal ini, urutan yang pertama itu atau transaksi tanggal pertama itu yang di mana, ada yang mana. Yang mana yaitu ada yang ini nih ada nih. Oke. Ini pertama kan? Akun kas. Kenapa kas dulu? Karena bentuk T-nya kita namanya akun dulu nih. Saya bikin akun kas dulu. Saya pindahin kas ini, saldonya 5 juta di kredit ya. Ingat 5 juta di kredit. Oke, saya pindahin ke bentuk T. Saya masukin ke sini. Nah, bentuk T ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang bagian kiri nih untuk akun yang posisinya sebelah debit, yang sebelah kanan untuk posisi akun yang ada di sebelah atau posisi saldo yang ada di sebelah kredit. Nah, kira-kira begitu. Perbedaan bentuk ini kan bagi 2 ya. Itu. Nah, kemudian berikutnya setelah kas yang pertama sudah, maka ada lagi kas berikutnya. Oh, ada lagi nih. Tuh ya, ada lagi kas nih 10 juta di di kredit. Masukin lagi sama caranya kayak tadi. Tanggalnya kita masukin. Oke, ini satu, ini tanggal 1 atau nomor 1 ya, di jurnalnya tuh sama. Kan nomor 3. Kasnya nggak usah dimasukin, nah akun kasnya kan udah di sini ya. Kita masukin saldonya aja 10 juta, begitu seterusnya. Ya, kebetulan di sini sudah ada saldo awal, anggap saja di sini sudah ada saldo awal yaitu 44 juta. Kemudian mana lagi? Oh, ini ada kas di kredit juga 100.000. Ya, kas ini di kredit 100.000 ada di kredit. Oke, kita pindahkan lagi ke sini. Nah, tanggal berikutnya. Begitu seterusnya. Oh, ini kas ada lagi debit, pindahin. 2.750.000 kita pindahkan lagi ke debit ya. Sekarang berarti sebelah sini nih. Nah, sebelah kiri berarti itu kan nomor 4 kan. 2750. Oke, ada lagi nggak? Kas, ada lagi kas. Nah, ini nomor 6. Kas di debit 4 juta. Kita pindahin ke bentuk T sebelah kiri berarti ya sini ya. Nah, nomor 6. Nah, masukin lagi sini. Nah, begitu seterusnya. Anda tinggal memindahkan posting dari jurnal ke buku besar. Anggaplah ini sudah kita pindahkan semua. Oke, anggaplah data ini jurnal nama akun yang kas yang ada di sini nih. Saldonya sudah kita pindahkan semua dari jurnal umum ke buku besar. Nah, anggaplah kayak begini nanti hasil akhirnya. Udah semua kita pindahkan sampai tanggal terakhir tuh tanggal 30 ya, tanggal terakhir debitnya sekian. Nah, sekarang kita jumlah. Berapa jumlah yang ada di debit? Kita jumlah, misalnya ini kita jumlah hasilnya 75.300.000. Berapa yang kredit? Jumlahnya 37.300.000. Nah, kalau buku besar ini dia nggak harus balance antara debit dan kreditnya, itu dia nggak harus balance. Ya, karena kita nggak mencari kesamaan di buku besar, tapi yang kita cari adalah saldo akhirnya. Yang kita cari saldo akhirnya. Nah, maka kita cari berapa saldo akhirnya sih untuk akun kas ini ya, SA saldo akhir. Caranya begini. Ya, saldo yang terbesar dikurangi dengan saldo yang terkecil. Yang terbesar di debit 75 juta dikurangi dengan saldo yang ada di kredit 37.300.000. Berapa saldonya?
38 juta, posisinya di debit. Kenapa di debit? Karena saldo di debit masih lebih besar dari saldo yang ada di kredit. Ya, kira-kira begitu. Nah, nanti kalau misalnya ketemu jumlah yang di kredit lebih besar dari jumlah yang di debit, maka cara menghitungnya adalah saldo kredit karena lebih besar dikurangi dengan saldo yang ada di debit karena lebih kecil, maka saldo akhirnya ada di sebelah kredit. Ya, kira-kira begitu. Nah, saldo akhir ini ya, dia harus sesuai dengan saldo normal. Dengan saldo normal. Ya, dengan saldo normal dia harus sesuai. Misalnya karena kas ini masuk dalam kelompok aktiva, maka ketika aktiva itu saldo normalnya ada di sebelah debit. Ya, kalian masih ingat, mudah-mudahan Anda masih ingat semua. Kalau kalau misalnya di sini ya, kalau perlengkapan dia kan masuk aktiva juga ya tadi ya. Maka nanti saldo normalnya dia harusnya saldo akhirnya adanya di sebelah debit. Begitu seterusnya, utang saldo normalnya dari di kredit, maka nanti saldo akhirnya dia harusnya ada di sebelah kredit, bukan di sebelah debit. Begitupun dengan modal, dengan pendapatan, dan dengan bunga. Ya, jadi Anda harus hafal dulu nih saldo normalnya. Begitu seterusnya, ini akun kas anggaplah selesai. Nanti kita buat lagi nih akun berikutnya, akun apa? Oh, akun perlengkapan ya. Buat lagi Anda akun perlengkapan di sini, bikin lagi T-nya. Ya, bikin lagi nama akunnya. Ya, misalnya sini saya bikin lagi. Ini saya copy ya, ini saya bikin lagi misalnya di bawahnya sini. Misalnya gitu. Di sini nama akunnya saya ganti jadi apa tadi? Peralatan ya. Di sini saya hapus. Oke, nah, di sini saya hapus. Oke. Nah, nanti Anda tinggal pindah-pindahin sama kayak tadi, peralatan kan. Oh, perlengkapan ya, akun kedua perlengkapan, oke. Saya ganti lagi di sininya perlengkapan. Nah, ini tinggal masukin dari jurnal. Ada nggak perlengkapan? Oh, dari nomor 1 nih. Perlengkapan. Pindah nanti ke sini nomor 1, perlengkapan berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta sesuai dengan saldo yang ada di jurnal. 5 juta di sini kan berarti nanti Anda pindahkan 1 5 juta. Nah, kira-kira begitu. Begitu seterusnya, prosesnya sama dengan akun kas tadi di atas. Setelah selesai semua Anda pindahkan, kemudian Anda jumlah. Ya, Anda jumlah debitnya berapa, kreditnya berapa, kemudian kan Anda selisihkan jumlah yang terbesar dikurangi jumlah yang terkecil. Maka saldo akhirnya berapa? Posisinya ada di saldo yang lebih besar jumlahnya. Dan itu harus sesuai dengan saldo normal dari kelompok akun. Ya, itu singkatnya cara posting dari jurnal ke buku besar bentuk T. Nah, sekarang kita akan posting ke buku besar bersaldo tunggal. Nah, kira-kira ini bentuknya. Tabel, ada tanggal, ada uraian, ada referensi, ada debit kredit ya, ada saldo di akhirnya. Nah, di sini saya contohnya untuk buku besar kas dulu. Ya kan, sama seperti tadi. Kita buat sesuai dengan urutan kelompok akun atau nama akun berdasarkan kelompok akunnya tadi. Contoh yang pertama adalah akun kas ya. Saya buat nih tabelnya nih, ada tanggal, uraian, ref, debit kredit, kemudian saldo. Nah, kebetulan di sini sudah ada saldo awalnya 44 juta ya. Ini bukan dari jurnal umum ini. Jadi ini dari saldo sebelumnya, di periode sebelumnya. Dari neraca saldo di sebelum periode sebelumnya. Jadi ini bukan dari jurnal umum ya, saldo yang 44 juta ini. Nah, sama dengan yang tadi ini 44 juta ini bukan dari jurnal umum, tapi dia dari saldo di periode sebelumnya. Oke ya. Nah, cara masukinnya sama. Jadi gini. Kas ya, kas ada nggak? Kas yang pertama nih, kas 5 juta di kredit. Oke, kita pindahkan ke sini 5 juta di kredit, tanggal berapa dia? Nah, tanggal 1 kan. Kemudian di kredit kita pindahin masuk ke sini. Nah, ya kan 5 juta kita masukin saldonya di kredit ya kan, sini 5 jutanya di kredit nih, 5 jutanya di kredit. Tuh ya, warna merah. 5 jutanya di kredit. Kita pindahkan ke saldo tunggal di kredit. Nah, sekarang pertanyaannya berapa nih saldonya? Berapa saldo akhirnya? Saldo ini untuk menghitung saldo akhir ya. Kalau tadi kan di T nggak ada ya, nggak ada saldo akhirnya, kita hitung di akhir. Nah, kalau bentuk tunggal di saldonya harus kita hitung setiap ada
ada perpindahan dari jurnal, kita hitung saldo akhirnya ada berapa. Oke, gimana cara ngitungnya sekarang? Nah, cara ngitungnya gini. Cara hitungnya 40 saldo sebelumnya, saldo yang ada di sebelumnya itu Anda tambah atau Anda kurang dengan saldo berikutnya. Ini saldo sebelumnya nih 44 juta, Anda tambah atau Anda kurang dengan saldo yang berikutnya. Rumusnya begini. Ya, rumusnya gini, jika saldo sebelumnya posisinya ada di sebelah debit, ketemu dengan saldo berikutnya posisinya sama di sebelah debit, maka Anda jumlah saldonya. Yang kedua, jika saldo sebelumnya di debit, ketemu dengan saldo berikutnya ada di sebelah kredit, maka nanti saldonya Anda kurang. Nah, jika kredit, saldo sebelumnya ada di kredit, ketemu nih dengan saldo berikutnya ada di sebelah debit, maka saldo akhirnya harus Anda kurang. Terakhir, jika saldo sebelumnya ada di sebelah kredit, ketemu dengan saldo berikutnya posisinya sama di sebelah kredit, maka Anda tambah. Intinya gini, kalau dia sejenis sama, debit ketemu debit, kredit ketemu kredit, nanti Anda jumlah. Kalau dia berbeda, debit ketemu kredit, kredit ketemu debit, maka nanti Anda kurang. Itu intinya. Maksudnya begini, kita masukkan ke sini rumus yang barusan. Saldo sebelumnya itu ada di debit. Dari mana kita tahu di debit? Kita lihat di sininya. Nah, 44 juta ini adanya di debit kan? Nah, kita pindahin ke sini, saldo akhirnya ada 44 juta di debit. Oke, ketemu dia saldo berikutnya nih 44 juta ini, ketemu dia sama saldo berikutnya 5 juta, posisinya ada di sebelah kredit. Nah, lihat tabel ini, debit ketemu kredit, maka hasilnya Anda kurang. 44 juta dikurangi 5 juta, maka saldo akhirnya sebesar 39 juta. Betul ya? Nah, berikutnya, akun yang berikutnya, ini kan tanggal 1, berikutnya tanggal 3 ini ada lagi nih, kas. Nah, di kredit juga 10 juta. Oke, kita pindahin lagi. Tanggal 3 di kredit 10 juta. Nah, sama kayak tadi yang pertama. Ya, saldo sebelumnya ada berapa? 39 juta kan? Posisinya di mana nih kira-kira 39 juta ini? Ada di sebelah debit. Jadi 39 juta ini posisinya ada di sebelah debit. Dari mana kita tahu ada di sebelah debit? Ya, kita tinggal lihat jumlah saldo yang ada di sebelah debit nih masih lebih besar dibandingkan jumlah saldo yang ada di sebelah kredit. Jadi ini saldo akhirnya ada di sebelah debit. Sama seperti yang tadi T itu. Nah, begitu. Ketemu nih sebelah debit, kita tinggal masukin cara seperti ini. Debit, saldo sebelumnya 39 juta dari debit, ketemu dengan saldo berikutnya ada sebelah kredit, maka nilainya nanti kita kurang. 39 juta dikurangi dengan 10 juta, sisanya tinggal 29 juta. 29 juta ini ada di mana nih posisinya? Masih ada di sebelah debit, karena saldo yang ada di debit 44 juta masih lebih besar dibandingkan saldo di kredit 5 juta dan 10 juta. Nah, kira-kira begitu. Berikutnya tanggal ini ada lagi kas 100.000 ya, kita masukkan lagi ke sini di kredit. Kas 100.000 sama, oke, sama kayak tadi, 29 dikurangi 100 debit ketemu kredit dikurang, maka sisanya tinggal 28.900.000, posisinya masih sama di sebelah debit. Tanggal berapa lagi nih? Tanggal 4 ada di sebelah debit nih sekarang nih, 2.750.000. Kita pindahin ke sini sebelah debit ya. Nah, ini kita pindahin. Set. Nah, sekarang debit 28.900.000 ketemu dengan saldo berikutnya 2.750.000, posisinya sama-sama di debit. Ini debit, ini pun debit. Debit ketemu debit, maka Anda tambah. Maka 28.900.000 ditambah 2.750.000, hasilnya adalah
31.650.000, posisinya masih sama di debit karena jumlah saldo yang di debit masih lebih besar dibandingkan saldo yang ada di sebelah kredit. Begitu seterusnya. Sehingga nanti Anda bisa ketahuan nih, anggaplah ini udah dimasukin semua. Masukkan, maka nanti di akhir Anda bisa ketahuan, oh ini saldo akhirnya berapa sih? Saldo akhirnya Anda tinggal lihat baris paling terakhir dari kolom atau dari tabel di buku besar. Saldo akhirnya adalah 38 juta. Sama dengan yang tadi. Sama. Debit ya, di debit ya 38 juta. Di tunggal juga sama, 38 juta ini di debit karena jumlah yang ada di debit masih lebih besar dibandingkan jumlah yang ada di kredit. Silahkan Anda hitung. Ya, kira-kira begitu. Saldo tunggal. Kemudian untuk akun berikutnya sama prosesnya. Bikin lagi tabel kayak begini. Ya, tanggal, uraian, ref, DPR, kredit, saldo dan seterusnya. Kasih nama akun berikutnya apa? Akun berikutnya perlengkapan, bikin lagi perlengkapan. Tabel berikutnya Anda bikin lagi, nanti Anda masukkan lagi dari jurnal-jurnal ini Anda pindahkan, Anda hitung-hitung lagi menggunakan rumus yang ini. Nah, begitu seterusnya. Sampai akun yang terakhir ada 18. Nah, contohnya 18 sampai beban perlengkapan berarti kan. Nah, itu contoh untuk posting dari jurnal ke dalam buku besar bersaldo tunggal. Nah, sekarang yang bersaldo ganda. Ya, Gimana cara bersaldo ganda? Nah, kira-kira bentuknya kayak gini saldo ganda. Hampir sama ya dengan saldo tunggal sebenarnya tuh. Bedanya apa sih? Nah, bedanya kalau saldo tunggal debit kreditnya cuma ada satu kan debit kredit, tapi kalau yang ganda debit kreditnya ada 2. 1 2. Nah, kira-kira gitulah bedanya sederhananya biar kalian cepat ingat mana bentuk yang tunggal, mana bentuk yang ganda. Kalau yang T mah gampang kan ya, sesuai dengan jenis hurufnya T ya, maka bentuknya seperti huruf T. Tapi kalau tunggal dan ganda tuh bedanya di debit kreditnya ada 1, ganda tuh debit kreditnya ada 2, udah gitu aja sederhana. Nah, sama seperti yang sudah. Di sini saya contohnya untuk akun kas. Ya, di sini sudah ada saldo awal 44 juta di debit posisinya. Prosesnya pun sama, kita tinggal pindahkan nih. Kas yang pertama 5 juta di sebelah kredit kita pindahkan ke sini. Ya, debit kredit yang pertama nih kita pindahin nih 5 juta tadi kredit nih. Ya, kita pindahkan ke debit kredit yang pertama 5 juta ya, kredit ya. Nah, ya kan? Sama dengan menggunakan rumus yang ini. Oke, ini saya salin dulu. Sama dengan menggunakan rumus yang ini. Oke. Nah, sebelumnya sudah ada saldo 44 juta di sebelah debit. Ketemulah dia dengan saldo berikutnya 5 juta, posisinya di sebelah kredit. Nah, maka saldo tersebut Anda kurang. Debit ketemu kredit, saldonya Anda kurang. 44 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 39 juta. Debit kredit nih. Nah, kita langsung masukin. Kalau tadi kan yang tunggal kan ya, kita tinggal masukin aja kan debit kreditnya, kita kira-kira kan ini kayaknya di debit, ini di kredit, ini debit, ini kredit, kan begitu saldo akhirnya ya. Tapi kalau ganda ya, Anda sudah langsung bisa menentukan apakah saldo akhirnya ada di debit, apakah saldo akhirnya ada di kredit. Caranya kayak tadi ya, masih besar mana sih jumlah saldo yang ada di debit dan ada di kredit? Yang di debitnya 44 juta, yang kreditnya 5 juta. Besaran mana? Debit kan 44 juta, maka saldo akhirnya posisi ada sebelah debit dari hasil selisih tadi. Nah, 39 juta posisinya di sebelah debit. Begitu seterusnya. Ada lagi tanggal 3 kan? Tanggal 3 kita pindahkan kredit lagi masih 10 juta. Pindahin lagi kredit sini 10 juta. Nah, sama, debit ketemu kredit dikurang, maka hasilnya 29 juta di sebelah debit, karena debit masih lebih besar kan dibanding kredit kan. Nah, kira-kira begitu. Berikutnya masih ada lagi 100.000 ya tadi ya. Nah, 100.000 masih di tanggal 3, 100.000 ada lagi di kredit. Kita masukkan kredit, debit ketemu kredit dikurang, sisanya tinggal 28 juta 900. Posisinya masih di sebelah debit.
Tanggal berikutnya ada tanggal 4 di debit 2.700.000, kita pindahkan lagi ke sini. Tanggal 4, oke, 2.700.000 sekian, oke. Debit ketemu debit, kita tambah 28 ditambah 2 juta, nilainya sama dengan 31 juta sekian. Begitu seterusnya Anda pindahkan. Seluruh akun kas yang ada di jurnal umum Anda pindahkan semuanya ke buku besar. Kasnya udah beres, Anda pindahin semua, udah nih dari jurnal umum ke buku besar. Berikutnya akun apa lagi? Perlengkapan. Bikin lagi tabelnya kayak begini. Perlengkapan. Buat lagi kayak begini, pindahkan lagi, semuanya udah pindah semua, Anda bikin lagi tabelnya, begitu seterusnya. Ya, anggaplah ini sudah kalian pindahkan semuanya, Anda sudah pindahkan, oke ya, anggaplah ini sudah Anda pindahkan semua. Oke, Anda sudah pindahkan. Nah, sama seperti tadi saldo tunggal, yang kita cari adalah saldo akhirnya. Anda tinggal lihat baris terakhir dari tabel buku besar untuk akun kas nih, baris terakhir kan. Oke, berapa saldo akhirnya? Saldo akhirnya adalah 38 juta. Posisinya ada di sebelah debit. Sama seperti tadi saldo tunggal. Saldo tunggal juga 38 juta di debit ya, sama. Kemudian tunggal yang T juga sama, 38 juta di debit. Nah, kira-kira itu penjelasan berkaitan dengan cara posting dari jurnal ke buku besar. Terima kasih, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua.